nanya. Anak abang pesantren daerah mana? Cilember. Cilember daerah Cisarua. Bogor. Itu pondoknya Salafi apa modern? Salap. Salaf. Ya, yang pernah saya alamin. Pondoknya nggak ada, nama-namanya nggak ada. Nah, kalau nama pondok nggak namanya, Iya. itu rata-rata keluaran Cianjur Gentur. Gentur, daerah Gentur nih, warung kondang, Gentur. Dia nggak pakai nama mereknya, udah aja. Ibaratnya kampung Cisalak nih, Iya. pondok Cisalak aja udah. Benar. Pondok Ciketing aja. Nggak ada nama-namanya. Saya Nggak ke situ nyari nomor nama pondoknya nggak bakal ketemu. Nggak tahu mah. Jadi kesimpulannya gini, supaya abang dalam arti nggak ada rasa buruk sangka atau seuzon kepada masalah pondok pesantren. Jangan dalam arti seuzon itu kok ini takutnya aliran sesat, apa akidahnya apa torekatnya apa, perjalanannya apa. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini bahasanya orang itu kebanyakan ngikutin zaman, benar nggak ya? Hah? Ngikutin zaman, gitu. Maksudnya ngikutin zaman kebanyakan. Tetapi kalau hukum Allah, hukum sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang akidah ahli sunnah wal jamaah yang apik dia pakainya 4: Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau yang apik, arti apik itu bener-bener ibadahnya waro teh, arti waro teh apik. Apik. Jadi dia itu hukum yang dipakai hukum. Ulama yang apik 100% dia enggak ubudunya. Enggak ubudunya gitu. Enggak terharu ingin urusan mewah-mewah, kepengen urusan dunia, artinya kaya, pengen kaya lah ya. Enggak. Itu disebutnya apa? Ulama akhirat. Nah, makanya di akhir zaman ini langka yang begitu, langka. Nah, sebenarnya kita yang paling sebenarnya itu yang kita cari mah. Makanya langka ulama-ulama yang apik, kebanyakan ulama-ulama ubudunya zaman sekarang. Kalau ulama ubudunya, dia takutnya bukan sama Allah, takutnya miskin. Kalau hukum takut sama Allah, kalau umpama dia takut sama Allah, dia nggak mau bermewah-mewah, nggak mau. Makanya dia mengikuti hukum. Udah pasrah ya. Udah pasrah sumerah. Udah Allah jamin. Barang siapa orang yang menyebarkan agama Allah, rezekinya dijamin. Makanya orang-orang warok, orang-orang apik, orang-orang tasawuf, ulama tasawuf mah dia mah hidupnya qanaat, menerima apa adanya, enggak cinta ubudunya. Cinta ubudunya enggak. Dunia cuma sementara. Dia cintanya akhirat. Kenapa dia cinta akhirat? Dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini, maaf nih. Ulama yang pada punya pondok pesantren, yang muridnya ratusan, ribuan, yang masyhur terkenal di zaman sekarang ini jarang sekali yang prakteknya sama kitab yang tipis dah. Tipis kitabnya, kalau nggak salah sekarang 15.000 kali. Kitab apa? Sulamun Tofek, yang ilmunya ada 4. Fikihnya ada, tasawufnya ada, usul fikihnya ada, tauhidnya ada. Nah, di batasawufnya wa min ma'asisil ain lan utawi piro-piro maksiat panon ngerasa mata aja nggak bisa. Banyak ulama yang begitu zaman sekarang. Tapi nggak semua, kebanyakan. Artinya mau salaman sama perempuan kan, kalau di Gentur orang boleh kita tuh salaman gitu jarak jauh sama perempuan. Gini. Ibu hampura dosa haram hukumnya. Kedua lagi. Nah, jadi kita orang pegangan tangan gak? Enggak pegang tangan, timbang begini doang. Bu, hampura, bu, punten. Haram. Itu bagi ulama yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama yang make hukum Allah, yang make hukum Rasulullah SAW. Tapi kalau ulama ubudunya, dia kagak. Yang dicari apa? Bukan ridho Allah. Yang dicari apa? Yang dicarinya kekayaan. Mintanya sama Allah kaya ini. Berarti kalau yang sesungguhnya Itu apik itu, yang apik. kalau semua kita nih ya, saya kan datang ke pondok gitu ya, ada bininya gitu, saya kudunya gimana tuh? Bagaimana? Salamnya gitu. Jangan salaman udah ya. Orang boleh. Udah biasa gitu ya? Udah biasa aja. Dia mau marah, kenapa? Dia tahu hukumnya, kecuali dia nggak tahu. Kalau tahu hukum nggak bakal marah. Nggak bakalan. Kalau semua pulang gitu aja gitu ya? Iya, makanya itu disebutnya apik.
ulama-ulama waro, disebutnya ulama akhirat, ulama takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata orang nasional, bahasanya yang netral, zaman sekarang, zaman modern, wah kagak punya HP tinggalan, oh orang punya ini tinggalan, orang punya ini tinggalan, kuno, nggak gaul. Nah padahal sebaliknya zaman ini bukan zaman modern, zaman ini zaman ujian. Kenapa? Kemaksiatan merajalela, wasilahnya orang-orang Yahudi, wasilahnya orang-orang yang di luar Islam, atau orang Islam juga, kalau misalkan menghancurkan dengan kemaksiatan untuk menghancurkan generasi Islam dan seterusnya, maka akan celaka dia. Kan begitu. Zaman ujian, bagaimana tuh sebaliknya? Kalau kita kuat selamat, nggak kuat cilaka. Kembali lagi bahasanya, kita harus saling menasehati. Yang penting kita kasih siapapun jangan punya sifat seuzon dan buruk sangka. Oh dia agamanya begini, oh dia begini, akidahnya begini. Kenapa Islam kebagi 73 golongan? Yang diterima min satu, yang mana? Ahli sunnah wal jamaah. Selain tuh ahli sunnah, cilaka yang ada. Berarti yang cilaka berapa? 72 golongan, kan begitu. Banyak kan Makanya yang kita cilaka hati-hati. tuh. Yang penting kita jangan seuzon kepada orang. Nggak boleh buruk sangka. Biarkan dia begini biarin. Cuman bahasanya kita sebagai orang Islam wajib kita mencari ilmu, wajib hukumnya, benar nggak? Wajib mencari ilmu. Saking wajibnya utlubul ilma, cari ilmu walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina, saking wajibnya jauh dijujur. Ini yang dekat aja nggak mau ngelangkah, kecuali ada elat. Kenapa lu dekat banget gak ngaji? Ada elat. Apa elatnya? Apa alasannya? Nggak seakidah, itu nggak masalah. Nggak seakidah. Kenapa? Kan diterangkan di kitab Ta'lim diterangkan nyari guru kudu milih-milih dulu. Yang kita pilih jangan urusan dunia gurunya, jangan guru dunia, jangan guru burunya, guru akhirat, guru yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak? Nah, kita kelaskan. Kalau ulama-ulama apik dia tidak dalam arti kalau ulama-ulama yang benar, ulama-ulama akhirat, dia enggak ngurusin orang. Ya. Dia mah yang diurusin dia apa? Tetap ibadah kepada Allah, mengajak orang dengan sesuai perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan dalam arti untuk mengajak berpecah belah. Kalau ulama akhirat dia mau bagaimana kek, akidahnya apa kek, itu kalau bahasa gaulnya up to you, terserah kamu. Yes. Begitu, terserah. Ulama-ulama waro, ulama-ulama akhirat, dia nggak pernah ngeritik orang, mau ngeritik pemerintah atau enggak, ngeritik-kritik. Umpama kan zaman sekarang banyak ulama-ulama ikut campur sama pemerintah, mengeritik-kritik Jokowi, presiden kita nih, mengeritik yang lainnya di bawahnya, banyak itu. Padahal kalau kita tafakurin kagak ada untungnya, dosa ada. Kita misalkan ngomongin Roma Irama, wah Roma Irama nyanyi ongko, dakwah ongko, dosa kita kalau dia nggak ridho. Bagaimana cara memaafkannya? Cariin sama. Kita hampura kita kesana. Hampura. Jauh amat. Hampura. Gua ngomongin lu barusan gitu. Ngomongin. Kan begitu. Berarti tuh. Berat jangan mufat. Enggak boleh. Bagaimana kita doakan kalau ulama akhirat mendoakan mudah-mudahan pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin bijaksana, yang mudah-mudahan kesalahannya dihampura sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngocor ganjarannya. Bukannya ngeritik orang, nggak boleh. Kalau ngedoain berarti boleh. Ngocor terus dia ya? Ngocor didoain. Walaupun ibaratnya kenapa kita doain? Umpama Bang Kolai tukang dongdot, tukang tarot, tukang tebok, gitu kan? Menyotin tete dongdot. Misalkan resepting kita lomba itu. Tetap kita akrabin, tetap kita nasihatin, mau dipakai mau enggak terserah dia. Kenapa? Kita jangan seudon dan jangan benci. Kenapa? Siapa tahu daripada kita mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Iya. Sekarang abang umpama nih kayak curut bedu. Siapa tahu di hadapan Allah abang mulia. Saya hina enggak tahu. Ibadah kewajiban, diterima enggaknya urusan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya daripada itu kita kembalikan ke diri kita. Selagi kita masih dikasih napas hidup dalam dunia ini di kolong langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang Islam kita perjuangkan agama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perjuangkan ibadah kita.
Kita perjuangkan ibadah kita kepada Allah. Jangan ngikut-ngikutin yang lain-lain. Itu mah masing-masing aja. Yang penting kita jangan ngejelekin ini, jangan ngejelekin ini. Adanya kita di tengah-tengah. Kalau pergaulan kita bebas, Tat. Kemana Bebas kemana aja. Yang penting kita merangkul, nggak masalah. Iya. Kenapa pergaulan bebas? Ada jawab. Boleh. Kenapa boleh? Walaupun pergaulan kita teman kita orang non Islam, di luar Islam, Yahudi, Nasrani, Kongkucu, Kongguan, biskuit, ya bangor banyak, nggak apa-apa. Iya. Lakum dinukum waliyadin, agamaku agamamu. Masing-masingnya. Islam lemah lembut. Islam nggak ada ajaran keras. Nggak ada. Rasulullah SAW bagaimana perjuangannya? Apalagi sekarang di bulan Maulid, Masya Allah. Bulan Maulid, bulan yang paling mulia. Tidak ada lagi selain bulan Maulid. Saya mau tanya. Saya mau jelasin. Semua bulan ada 12 bulan, tapi paling mulianya satu. Bulan Maulid. Paling mulia bulan Maulid. Bulan Ramadan kalah. Bulan Ramadan kalah. Idul Adha kalah. Kenapa Ustaz alasannya bisa kalah? Saya jelasin. Karena bulan Maulid, bulan yang paling mulia, bulan yang paling agung, dilahirkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita harus kita muliakan. Kenapa? Yang bakal nyapatin di bawah kiamat adalah beliau. Makanya kita bulan Maulid itu paling mulia-mulianya. Berarti tergantung tanda tangan beliau. Seandainya kalau Allah enggak nyiptakan Nabi Muhammad SAW, belum tentu ada Idul Fitri, belum tentu ada Idul Adha, belum tentu. Makanya di sini kebanyakan sekarang nih hampir gempar pada Maulid. Tapi kebanyakan menurut anak nih enggak akur sama hukum Allah, enggak akur sama hukum Rasulullah. Kebanyakan nih. Kenapa enggak akur? Karena kadang-kadang di situ yang sebutnya yang enggak akur memeriahkannya beda. Caranya lain. Caranya Keluar. lain.